Jadi nggak ada yang langsung. Nabi pun dia menerima wahyu di balik hijab. Kata orang Yahudi, Nabi Musa langsung loh katanya. Ngobrol sama Allah, makanya dia namanya Kalimullah. Ya. Dibalas sama Nabi Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam. Enggak, Nabi Musa pun enggak melihat, dia berkata-kata masih di balik hijab. Jadi nggak ada yang langsung kayak gini ketemu ngobrol langsung sama Allah, nggak ada. Sama seperti halnya Nabi Muhammad SAW ketika Isra Mi'raj itu masih di balik hijab juga. Dah. Belum? Yes. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasalisuha. Dan yang ketiganya. Antu'mina. Engkau beriman. Bikutubihi. Terhadap kitab-kitab Allah. Makna imani. Makna iman itu. Bil kutubi. Terhadap kitab-kitab. At-tasdiqu. Adalah membenarkan. Di annaha. Bahwasanya kitab-kitab tersebut. Kalamullah. Adalah kalam Allah. Al-munazzalu. Yang diturunkan. Ala rusulihi. Atas rasul-rasulnya. Alaihimus salatu wassalamu. Atas mereka salawat dan salam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Mu'allib rahimallahu ta'ala wa adama naf'a bi wa bi barakati ulumihi bid dharaini amina. Qala radhiyallahu anhu. Wasalisuha, dan yang ketiganya, antumina bi kutubihi. Engkau beriman terhadap kitab-kitab Allah. Makna imani, makna iman itu bil kutubi, terhadap kitab-kitab adalah at-tasdiqu, membenarkan. Kalau tasdik itu membenarkan dalam hati, ya. Bi annaha, bahwasanya kitab-kitab tersebut kalamullah, adalah perkataan Allah ataupun kalamullah. Al-munazzalu ala rusulihi, yang diturunkan atas rasul-rasulnya. Alaihimus salatu wassalam, atas salawat, atas mereka salawat dan salam. Wa kullu ma tadammanathu haqqun, dan seluruh yang terkandung di dalam kitab tersebut haqqun, adalah kebenaran. Itu yang harus anda pahami. Gak boleh sama sekali mengingkari atau gak percaya. Ya, hati-hati sama hati. Hati ini gak ada aturannya. Hati ini terlalu bebas. Ya, hati ini terlalu bebas sehingga gak tahu nih. Yang tahu hanya ente doang nih, sesat dan gak sesatnya, durhaka nggak durhakanya, hanya ente yang tahu. Karena urusan hati ente doang yang tahu. Mulut berkata percaya belum tentu hati, kan gitu. Tapi lagi-lagi hati ente nggak luput dari pandangan Allah. Masalahnya itu. Kalau misal mulut ente berkata
percaya kepada kitab Allah tapi ente hatinya enggak, nanti juga ente akan dapat imbas akibatnya. Gitu. Segala sesuatu yang ente tanam atau yang ente lakukan semua ada akibat. Gitu. Ya, makanya secara global kesimpulan hidup ini nggak bisa sandiwara. Maksudnya sandiwara ya, memang kan kalau kata orang mah hidup ini panggung sandiwara lah gitu. Tapi gini, hidup ini nggak bisa menjadi orang munafik gitu. Nggak bisa kita mulut manis hati beda gitu. Karena gimana pun juga kita diperhatiin sama Allah mulu, bingung kan. Ya. Kecuali kalau emang ente siap diazab sama Allah, ya kan, silakan lanjutin lagi kemunafikan itu. Ya, nauzubillah. Wa nuzuluha, dan turunnya kitab-kitab tersebut bi ankanat maktubatan, dengan bahwa keadaannya tertulis ala alwahi, atas tulisan-tulisan atau lauh, ya tulisan-tulisan ya. Kat Taurah, seperti Taurat. Au masmu'atan, atau terdengar, minas sam'i, dari yang mendengar, bil musyahadati, dengan kesaksian, kama fi lailatil mi'raj, sebagaimana di dalam malamnya malam Isra dan Mi'raj. Ya, atau pernah terdengar ya dan disaksikan sebagaimana Rasulullah pernah Lailatul Mi'raj. Beliau pernah mendengar di balik hijab langsung dari Allah. Itu pun bisa dikategorikan sesuatu yang tertulis. Ya. Jadi gak ada yang pernah melihat Allah secara langsung. Nabi Muhammad pun itu masih di balik hijab. Ya. Min wara'i hijabin, ini ada dari belakang hijab. Kama waqa'a li Musa, sebagaimana ya yang terjadi pada Nabi Musa fitur, di bukit Tursina. Jadi di bukit Tursina itu Nabi Musa nggak langsung ketemu Allah, walaupun dia julukannya kalamullah, ya. Tapi wakallama Musa taklima, kan begitu. Nabi Musa hanya berkata-kata, tapi nggak langsung melihat Allah. Tetap dia di balik hijab juga, di bukit Tursina gitu. Jadi di bukit Tursina itu di balik hijab, dia nggak langsung ketemu sama Allah dan berkata-kata sama Allah. Au min malakin musyahidin, atau dari malaikat yang menyaksikan. Kama rawa, sebagaimana meriwayatkan, annal yahuda, bahwasanya orang Yahudi, qalu, mereka berkata, li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala takallamillah, tidaklah kau berbicara kepada Allah, wa tanzur ilaihi, dan melihat kepada Allah, in kunta nabiyan, jika engkau seorang nabi. Ya, kau nggak ngomong sama Allah, engkau nggak bisa ngelihat Allah, katanya. Kalau ente nabi harusnya bisa, katanya. Kama kalamahu Musa, sebagaimana perkataannya Nabi Musa, wa nazrun ilaihi, dan wa nazara ilaihi, dan dia melihat kepada Allah, katanya. Orang Yahudi. Orang Yahudi. Faqala, maka Nabi menjawab, lam yanzur Musa, Nabi Musa pun enggak melihat, kata Nabi Muhammad, ilallahi, kepada Allah. Fanuzila, maka diturunkan
wa ma kana li basyarin an yukallimahullahu illa wahyan. Maka ada turun ayat yang berbunyi wa ma kana li basyarin an yukallimahullahu illa wahyan. Dan tidaklah ada pandangan terhadap perkataan kepada Allah illa wahyan, kecuali wahyu. Au min wara'i hijabin, atau dari balik hijab, berarti ada penghalang. Au birusulin, atau birusulin ya, au yarsulu rasulan, atau mengutus suatu utusan, fayuha biiznihi, kemudian diberi wahyu dengan izin Allah, ma yasha'u, sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Gitu. Jadi nggak ada yang langsung. Nabi pun dia menerima wahyu di balik hijab. Kata orang Yahudi, Nabi Musa langsung loh katanya. Ngobrol sama Allah, makanya dia namanya Kalimullah. Ya. Dibalas sama Nabi Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam. Enggak, Nabi Musa pun enggak melihat dia berkata-kata masih di balik hijab. Jadi enggak ada yang langsung kayak gini ketemu ngobrol langsung sama Allah, enggak ada. Sama seperti halnya Nabi Muhammad SAW ketika Isra Mi'raj, itu masih di balik hijab juga. Jadi nggak langsung ketemu. Tapi antara Rasulullah dengan Allah pada waktu itu udah dekat. Cuman tetap di balik hijab. Kayak gitu. Sampai Sidratul Muntaha loh, yang dimana malaikat hancur berada di wilayah situ. Dan Nabi Musa belum pernah ke situ. Ya. Kemudian qala Suhaimi, berkata Imam Suhaimi fi tafsir, di dalam satu tafsir, zalika, yang demikian, ai ma soha li basyarin, apa yang membenarkan terhadap penglihatan, an yukallimahu, terhadap perkataan kepada Allah, ila an yuha, kecuali yang diwahyukan, ilaihi, kepadanya, wahyan, berupa wahyu, ai kalaman, atau suatu kalam khofian, yang khofian, kalam yang apa namanya, khofi, kalam yang sunyi, kalam yang tipis gitu. Khofi itu kalau zikir halus ya, benar, kalam yang halus. Yudriku bisuratin, mendapatinya dengan cepat, kama sami'a Ibrahim, sebagaimana yang pernah didengarkan oleh Nabi Ibrahim, fil manami, di dalam suatu tidurnya. Annallaha ya'muruka bizabhi waladika, bahwasanya Allah pernah memerintahkanmu untuk menyembelih anak laki-lakimu. Itu pun dengan cepat. Nabi Ibrahim juga nggak melihat Allah. Nabi Ibrahim juga dapat wahyu. Wahyunya dari mimpinya. Pertama juga kan ragu Nabi Ibrahim, ini diwahyu atau dari Allah. Makanya kan ada hari Tarwiyah. Tarwiyah itu kan hari galau, dimana Nabi Ibrahim galau mikirin mimpinya, bener atau enggak nih. Ya udah bertahun-tahun lamanya nungguin anak laki-laki, udah tiba saatnya disuruh disembeli. Ternyata mimpinya ada lagi. Wah, berarti ini udah bukan main-main gitu. Jadi udah berulang kali. Maka itu Nabi Ibrahim aja masih menyangka bahwa mimpinya itu takut diganggu setan, apalagi mimpi ente yang belepotan, yang ileran gitu. Habis itu ujuk-ujuk cerita-cerita, gue mimpi ke Mekah loh, terus kayaknya gue calon ulama nih gitu. Lu ya kan, so iye siapa elu gitu ya. Nabi aja takut mimpinya dibilang bunga tidur, apalagi ente gitu. Udahlah, jauhin lah ya, jauhin.
paham-paham bahwa ente adalah seorang wali gitu atau seorang yang soleh. Ya Allah. Ya kan? Nggak ada, udah. Nabi aja nggak pernah merasa dirinya siapa-siapa gitu. Nabi Muhammad pun masih istighfar walaupun udah Masuk. dia udah maksum, udah ditanggung surganya. Berarti kan Nabi Muhammad nggak menyatakan dirinya siapa-siapa. Dia sadar diri. Gitu. Ya kita siapa? Baru ngaji bentar doang udah jadi kayak ustaz. Udah kayak kiai, udah si alim alama. Masyaallah. Nauzubillah. Alhamdulillah sama Summa nauzubillah. Ya. Jadi Nabi Ibrahim pun dia mendapatkan wahyu dalam mimpinya atau dalam tidurnya. Wa kama alhamta wa kama alhamat ummi Musa alhamat ummu Musa, sebagaimana yang diilhamkan kepada ibunya Nabi Musa antakzifahu, untuk membuang Musa fil bahri, di sungai. Bahri ini sebenarnya lautan. Ya. Tapi kan kalau di itu sungai Nil, sungai lah ya. Au min wara'i hijabin, atau dari balik hijab. Ya, au illa an yarsula rasulan, atau ya kecuali mengutus suatu rasul, ai malakan, atau mengutus malaikat Jibril, fayukallimu rasula, kemudian dia berkata kepada rasul, ai al mursalu ilaihi, atau ada yang diutus kepadanya, bi amri rabbihi, terhadap perintah Tuhannya, ma yasa'u, apa yang dikehendaki. Nah, itu jalan-jalan wahyu itu diturunkan. Pada hakikatnya, pada kesimpulannya, nggak ada yang secara langsung dari Allah. Semuanya dari balik hijab. Ada yang dari balik hijab, ada yang melalui mimpi, ada yang melalui utusan, ya, ada yang utusan datang, ada yang melalui malaikat, gitu. Gimana Allah, macam-macam cara memberikan wahyunya, dan semuanya nggak ada yang langsung. Ada pertanyaan? Ya. Far'un, suatu cabang. Qala Sulaiman al-Jamal. Kalau berkata Sulaiman al-Jamal, wa anil Harsi bin Hisham, dari Hars bin Hisham, annahu, bahwasanya beliau, su'ilan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ditanyakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ditanya, kaifa ya'tikal wahya, bagaimana datang kepadamu suatu wahyu? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahyanan ya'tini fi misli salatil jarosi, kadang-kadang datang kepadaku seperti bunyi lonceng, wa huwa asyadduhu, dan bunyi loncengnya sangat kuat. Ala faifasomi, atas telingaku. Faifasomi anni, atas pendengaranku. Ya. Waqad wa'aitu ma qala, dan aku langsung menghafalnya apa yang dikatakan. Jadi katanya seperti bunyi lonceng yang kuat, terdengar ada perkataan, langsung Nabi hafal perkataan itu. Nah itu kadang-kadang gitu kata Nabi, cara Nabi Muhammad mendapatkan wahyu. Kemudian wa ahyanan yatamassalu li al malaku rajulan, kadang-kadang juga dikasih contoh kepadaku seorang malaikat yang berbentuk lelaki. Fayukallimuni, kemudian dia berkata kepadaku, fa'a ma yaqulu, kemudian aku hafal apa yang dikatakannya, gitu.
Atau yang kedua, Nabi kadang-kadang ada yang datang kepadaku suatu malaikat yang nyamar menjadi seorang lelaki, yang dimana dia berkata kepadaku, habis itu saya langsung hafal terhadap perkataannya. Nah itu wahyu, cara Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kayak gitu. Wal jarasu bi fathil jim. Jaros itu kalimatnya dengan mempatahkan jim, warra dan ra, bahwa ma yata'alaku ala unukil himar, dan itu biasanya tergantung atas lehernya keledai. Jadi lencang ada di sekarang mah ada di kucing. Gitu. Ya. Wa qauluhu fayabsamu anni, dan perkataan fayabsamu anni ay yanfasilu anni, atau memisahkan dariku, wa yufarikuni. Wa qauluhu wa ayat, ya, dan perkataannya wa ayat, wa itu adalah min babi wa'ada, dari babnya wa'ada. Wa'ada itu berjanji kan ya. Ai hafiztu, atau aku hafal. Maqalal muradu, apa yang dikatakan yang bermaksud bil kutubi, terhadap kitab. Oh, beda lagi, maqalah titik situ. Wal muradu bil kutubi, yang dimaksud dengan kitab-kitab itu mayas milu suhufa, ya mayas malu suhufa, apa yang mencakup suatu lembaran-lembaran. Waqad ishtahara annaha, ya, annaha mi'atu wa arba'atin, ya, dan sungguh sangat masyhur bahwasanya jumlahnya adalah 104. Yang maksud terjadi adalah jumlahnya suhuf itu ada 104, yang pernah ada di kitab sifat 20 tuh, ya kan, jumlahnya 104. Itu masyhurnya segitu. Wakila, dan juga dikatakan anaha mi'atun wa arba'atu asyara, wa mi'atun wa arba'ata asyara. Ada juga yang mengatakan adalah 114. Yang masuk 104. Ada juga yang mengatakan 114 suhuf. Wa qala Suhaimi, berkata Imam Suhaimi, wal haqqu adamu hasrul kutubi. Pada hakikatnya adalah ketiadaan batas kitab-kitab. Fi adadin, di dalam jumlah. Muayyanin, yang jelas. Yuqalu, dan dikatakan juga innaha, sesungguhnya kitab-kitab tersebut mi'atun wa arba'atun, mi'atun wa arba'atin, ya. Mi'atu wa arba'atin, dan ada 104. Fakot, cukup 104. Li'annaka, karena sesungguhnya engkau idza tataba'ta, jika engkau mengikuti, ya, qatashta ar-riwayati, ya, kau akan dapati suatu riwayat, tajidwa, kau dapati tablugu arba'ata wasamanina, ya, wa mi'atun, itu bisa sampai katanya 184. Ya. Kalau ente mau ngikutin riwayat-riwayat, katanya itu ada total 184. Ya, kalau ente mau ngikutin. Wajibu i'tiqadu, maka wajib kita beriktikad atau berkeyakinan anallaha, bahwasanya Allah anzala kutuban, telah menurunkan kitab-kitab minas sama'i, dari langit, alal ijmal, atas global saja. Lakin, akan tetapi, yajibu ma'rifatal kutubi, kita wajib mengetahui tentang kitab-kitab al-arba'ati, yang 4, tafsilan, secara terperinci. Wahya at-tauratu, dan dia adalah Taurat, ya, li Sayyidina Musa, itu miliknya atau untuk Sayyidina Musa. Wa Zabur li Sayyidina Daud, untuk Nabi Daud.
Wal Injil li Sayyidina Isa, dan Injil untuk Sayyidina Isa. Wal Furqan, dan Al-Qur'an Furqan. Ini nama lain ya. Li khairil khalqi, untuk sebaik-baiknya makhluk. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa alaihim ajmain, dan atas mereka seluruhnya. Ya, tatimat tatsmimum wallahu alam bissawab. Ada pertanyaan enggak? Itu kita tadi kan di sini kalimatnya mana tuh? Wayajibu kan Ustaz. Wayajibu, kita meyakini kan ada kitab-kitab lain tuh dari langit yang Allah turunin. Cuman yang kita wajib tahu, yajibu ma'rifah, kita tahu kitab itu yang 4 itu dipelajarin juga apa di sekedar tahu aja gitu Ustaz? Sekedar tahu aja. Sekedar tahu aja. Iya. Karena kan dari 4 kitab itu 3 kurang sempurna, disempurnakan sama Quran. Kalau ada Quran yang sudah sempurna, ngapain ente mencari yang kurang gitu? Mendingan ente pelajari 1, karena yang 1 itu penyempurna dari seluruhnya. Ente belajar Zabur kurang, belajar Injil kurang, belajar Taurat kurang, tapi belajar Quran sempurna. Berarti itu udah mencakup ya. Iya. Jadi kalian tahu nih Injil Isa, udah selesai tuh gugur wajibannya. Iya, gugur. Karena dengan kita mempelajari Al-Quran, kita secara nggak langsung mempelajari 3 kitab tersebut. Karena intisari 3 kitab tersebut ada pada Al-Quran gitu. Ya, dengan adanya Quran nggak berlakulah Taurat. Dengan adanya Quran nggak berlakulah Zabur. Dengan adanya Quran nggak berlakulah Injil gitu. Jadi nggak perlu cari kitab yang nggak berlaku. Carilah kitab yang berlaku. Ya, kecuali dulu ada yang namanya Ahlul Kitab. Siapa Ahlul Kitab? Yang masih berpegang teguh kepada kitab yang lama, Taurat yang asli ya, Zabur yang asli ya, Injil yang asli. Sekarang udah banyak perubahan. Ya. Ya. Dan bolehnya kita menikahi kepada Ahlul Kitab. Ada dalam Quran tuh. Dibolehin. Kenapa boleh nikah sama Ahlul Kitab? Karena kalau kita menikah sama pemegang asli, dia ngamalin dari kitab Taurat yang asli, pasti sama sama Quran. Iya, secara nggak langsung nanti si ahli kitab ini akan mengikuti Quran. Karena kenapa? Oh, ini lebih lengkap daripada kitab gua gitu. Ya, kayaknya mas sekarang udah nggak ada kali Iya. ahli kitab. Tapi ini banyak yang diselewengin bahwa ahli kitab itu ada orang Nasrani, orang yang Nasrani sekarang, orang yang ya pokoknya orang-orang kafir yang sekarang beda. Kalau ente nikah sama orang Kristen sekarang makin sesat ente, ya kan, bukan makin bener. Justru kan Ahlul Kitab itu boleh dinikahi supaya Ahlul Kitab itu bisa nanti sama, karena pasti sama. Kalau dia benar-benar memegang Taurat yang asli atau Injil yang asli, sama pasti, nggak mungkin beda. Makanya dibolehin gitu. Nah ini pernah dikaji di kuliahan. Ya, jadi lebih baik udah nikahin yang mana, nikahin yang muslimah aja lah. Iya aman. Apa nikah yang Zaman udah zaman cinta itu mencintai bau. Stop dulu aja tuh, ayo. Udah. Nah, ini ya. Oke. Ini bukan ya?